Selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini kita belajar memahami saham dengan pendekatan yang lebih rasional melalui analisa fundamental, valuasi, serta memahami bagaimana kualitas bisnis sebuah perusahaan. Namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi tetap berada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada tanggal 12 Maret 2026 menggunakan data laporan keuangan Q4 tahun 2025 serta harga penutupan pasar pada 11 Maret 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan karena selalu ada kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan data. Dan video ini dibuat atas permintaan dari @rudio official short. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu saham dari sektor transportasi dan logistik, yaitu PT Hasnur International Shipping Tbk dengan kode saham HAIS. Beberapa waktu terakhir, saham HAIS mulai menarik perhatian sebagian investor. Di satu sisi, jika kita melihat dari sisi fundamental, perusahaan ini sebenarnya memiliki bisnis yang cukup menarik. HAIS bergerak di sektor transportasi laut dan logistik, serta terintegrasi dengan ekosistem bisnis Hasnur Group yang cukup kuat di sektor energi dan komoditas. Selain itu, jika kita melihat dari sisi valuasi, saham ini juga terlihat relatif murah. Price to earning ratio berada di kisaran 6 kali, sementara price to book value bahkan berada di sekitar 0,7 kali, yang berarti harga sahamnya diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Belum lagi dividen yield yang cukup menarik di kisaran sekitar 7%, yang tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang mencari saham dengan potensi dividen. Namun di sisi lain, jika kita melihat dari pergerakan teknikalnya, saham HAIS saat ini justru sedang mengalami fase koreksi dan konsolidasi dalam jangka pendek. Harga sahamnya masih bergerak di dekat area support penting di kisaran Rp200, setelah sebelumnya mengalami tekanan penurunan sejak awal tahun. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah saham HAIS ini sebenarnya sedang murah dan berpotensi menarik untuk dipantau atau justru masih memiliki resiko penurunan lebih lanjut? Di video ini kita akan membahasnya secara lengkap, mulai dari analisa fundamental perusahaan, kondisi valuasinya, hingga bagaimana membaca peluang pergerakan harga dari sisi teknikal. Profil perusahaan. PT Hasnur International Shipping Tbk atau yang dikenal dengan kode saham HAIS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi sungai dan laut serta logistik. Perusahaan ini memiliki lisensi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau SIUPAL yang memungkinkan perusahaan melayani kebutuhan pengangkutan barang baik untuk pasar domestik maupun internasional. HAIS didirikan pada 14 Desember 2009 dan merupakan bagian dari Hasnur Group, sebuah kelompok usaha nasional yang berbasis di Kalimantan Selatan. Hasnur Group sendiri memiliki berbagai lini bisnis yang berkaitan dengan pertambangan, energi, logistik, dan pelayaran. Karena itu, keberadaan HAIS sebenarnya sangat strategis dalam mendukung aktivitas distribusi logistik, khususnya yang berkaitan dengan industri batubara dan komoditas. Dengan kata lain, HAIS tidak hanya beroperasi sebagai perusahaan pelayaran biasa, tetapi juga menjadi bagian dari rantai logistik yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis grupnya. Struktur kepemilikan saham. Jika kita melihat struktur kepemilikan sahamnya, HAIS masih sangat didominasi oleh pemegang saham pengendali. Pemegang saham terbesar adalah PT Nur International Samudra dengan kepemilikan sekitar 40,8% saham. Selain itu, beberapa anggota keluarga Hasnur juga memiliki kepemilikan masing-masing sekitar 5,6% saham. Di antaranya adalah Jayanti Sari, Zainal Hadi Has MB, Hasnuriani, Yuni Abdi Anur Sulaiman, Haji Rakmadi Has, Nila Susanti, dan Hasnuryadi Sulaiman. Jika kita gabungkan kepemilikan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan ini masih berada di bawah kendali kuat keluarga pendiri. Sementara kepemilikan publik atau masyarakat berada di kisaran sekitar 20% saham. Struktur kepemilikan seperti ini cukup umum pada perusahaan keluarga di Indonesia. Di satu sisi, kepemilikan keluarga dapat membuat arah bisnis perusahaan lebih stabil dan berorientasi jangka panjang. Namun di sisi lain, investor juga perlu memperhatikan aspek tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Struktur bisnis dan anak perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, HAIS juga memiliki beberapa anak perusahaan yang mendukung kegiatan operasional. Di antaranya adalah PT Hasnur Mitra Sarana yang bergerak di bidang jasa bongkar muat. Kemudian ada PT Barito Jaya Sarana yang juga bergerak di bidang jasa bongkar muat dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2024. Selain itu, terdapat PT Hasnur Multisinergi yang bergerak di bidang logistik dan jasa bongkar muat. Dengan struktur bisnis seperti ini, HAIS tidak hanya menyediakan layanan transportasi kapal, tetapi juga memiliki layanan pendukung logistik di pelabuhan.
Model bisnis yang terintegrasi seperti ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dalam rantai distribusi logistik. Kinerja pendapatan dan laba. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam analisa fundamental, yaitu kinerja keuangan perusahaan. Sepanjang 12 bulan terakhir, HAIS membukukan pendapatan sekitar 881 miliar rupiah. Sementara laba bersih perusahaan tercatat sekitar 87 miliar rupiah. Namun jika kita melihat pertumbuhan secara tahunan, terdapat beberapa tekanan dalam kinerja perusahaan. Pendapatan perusahaan tercatat turun sekitar 13% secara year on year. Sedangkan laba per saham atau EPS bahkan mengalami penurunan sekitar 42% secara tahunan. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan kemungkinan sedang menghadapi perlambatan aktivitas bisnis atau tekanan pada biaya operasional. Meski demikian, perusahaan masih mampu menghasilkan laba bersih positif yang menunjukkan bahwa model bisnisnya masih cukup kuat untuk bertahan. Jika kita melihat dari sisi profitabilitas perusahaan, HAIS masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Gross profit margin perusahaan tercatat sekitar 26%. Operating profit margin berada di sekitar 13%, sedangkan net profit margin berada di kisaran 8%. Dalam industri logistik dan pelayaran yang biasanya margin relatif tipis, angka ini tergolong cukup sehat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mengelola biaya operasional dengan cukup efisien. Efektivitas penggunaan aset. Jika kita melihat dari sisi manajemen dalam mengelola aset perusahaan, kita dapat melihat beberapa rasio penting. Return on asset atau ROA tercatat sekitar 5,6%. Return on equity atau ROE berada di sekitar 11%, sementara return on invested capital berada di kisaran 8%. ROE di atas 10% menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memberikan tingkat pengembalian yang cukup wajar bagi pemegang saham. Namun jika dibandingkan dengan perusahaan yang sedang berada dalam fase pertumbuhan tinggi, angka ini masih tergolong moderat. Kondisi neraca perusahaan. Sekarang kita lihat kondisi neraca perusahaan. Total aset HAIS tercatat sekitar 1,53 triliun rupiah. Sementara total liabilitas perusahaan berada di kisaran 696 miliar rupiah. Dengan demikian, total ekuitas perusahaan berada di sekitar 778 miliar rupiah. Rasio debt to equity ratio perusahaan berada di sekitar 0,67 kali. Ini menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan masih berada dalam batas yang cukup sehat. Selain itu, current ratio perusahaan berada di kisaran 1,49 kali, yang menunjukkan bahwa aset lancar masih cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. Interest coverage ratio juga berada di sekitar 4,6 kali, yang berarti laba operasional perusahaan masih cukup aman untuk membayar beban bunga. Secara keseluruhan, kondisi neraca perusahaan dapat dikatakan relatif stabil dan tidak terlalu agresif dalam penggunaan utang. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh investor, yaitu kondisi arus kas bebas perusahaan. Free cash flow HAIS tercatat sekitar minus 251 miliar rupiah. Ini terjadi karena perusahaan melakukan belanja modal atau capital expenditure yang cukup besar, yaitu sekitar 456 miliar rupiah. Belanja modal ini kemungkinan digunakan untuk pengembangan armada kapal, fasilitas logistik, atau ekspansi operasional perusahaan. Dalam jangka panjang, investasi seperti ini bisa menjadi fondasi pertumbuhan bisnis perusahaan. Namun dalam jangka pendek, arus kas negatif tentu tetap perlu menjadi perhatian investor. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam pendekatan value investing, yaitu valuasi saham. Saat ini saham HAIS diperdagangkan dengan price to earning ratio sekitar 6 kali. Price to book value berada di sekitar 0,7 kali, sedangkan price to sales berada di kisaran 0,62 kali. Jika kita lihat dari sisi earning yield, angka ini bahkan mencapai sekitar 15,6%. Valuasi ini menunjukkan bahwa saham HAIS saat ini diperdagangkan pada harga yang relatif murah dibanding nilai fundamentalnya. PBV yang berada di bawah 1 bahkan menunjukkan bahwa pasar menghargai perusahaan lebih rendah dari nilai bukunya. Belum lagi dividen yield yang cukup menarik di kisaran sekitar 7%, yang tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang mencari saham dengan potensi dividen. Kesimpulan analisa fundamental. Secara keseluruhan, PT Hasnur International Shipping Tbk merupakan perusahaan logistik dan pelayaran yang memiliki model bisnis cukup solid dan terintegrasi dengan ekosistem Hasnur Group. Perusahaan memiliki kondisi neraca yang cukup sehat, tingkat utang yang masih terkendali, serta profitabilitas yang masih positif. Dari sisi valuasi, saham HAIS terlihat relatif murah, dengan PE ratio sekitar 6 kali dan PBV di bawah 1.
Dividen yield yang berada di kisaran 7% juga menjadi daya tarik tambahan bagi investor yang mencari dividen income. Namun, investor tetap perlu mempertimbangkan beberapa faktor resiko, seperti perlambatan pertumbuhan laba, arus kas bebas yang masih negatif, serta ketergantungan bisnis pada sektor komoditas. Bagi investor dengan pendekatan value investing, saham HAIS dapat menjadi salah satu kandidat saham yang menarik untuk dipantau, terutama jika perusahaan mampu meningkatkan kembali pertumbuhan kinerjanya di masa depan. Analisa teknikal. Sekarang kita akan melihat saham HAIS dari sisi analisa teknikal untuk memahami bagaimana kondisi tren pergerakan harga saat ini, serta area support dan resisten penting yang perlu diperhatikan investor. Seperti biasa, analisa teknikal digunakan untuk membantu membaca perilaku pasar, momentum harga, serta probabilitas arah pergerakan saham ke depan. Namun perlu diingat bahwa analisa teknikal tidak memberikan kepastian, melainkan hanya membantu kita melihat kemungkinan pergerakan harga berdasarkan data historis dan pola pergerakan pasar. Berdasarkan data penutupan pasar, pada 11 Maret 2026, saham HAIS berada di kisaran sekitar Rp208 per saham. Jika kita melihat pergerakan harga dalam 52 minggu terakhir, saham HAIS sempat mencapai harga tertinggi di sekitar Rp282 dan harga terendah di kisaran Rp184. Rentang pergerakan ini menunjukkan bahwa saham HAIS memiliki volatilitas yang cukup wajar untuk saham dengan kapitalisasi kecil hingga menengah. Tren pergerakan harga. Jika kita melihat struktur pergerakan harga dalam beberapa bulan terakhir, saham HAIS sebelumnya sempat mengalami fase kenaikan harga. Hal ini terlihat dari kinerja harga dalam 6 bulan terakhir yang masih mencatat kenaikan sekitar 9%. Namun dalam jangka pendek, saham ini mulai mengalami tekanan koreksi. Dalam 1 bulan terakhir, harga saham HAIS tercatat turun sekitar 5%, sementara secara year to date, harga sudah turun sekitar 14%. Kondisi ini secara teknikal sering disebut sebagai fase pullback, yaitu koreksi harga setelah sebelumnya mengalami kenaikan. Pullback seperti ini sebenarnya cukup normal dalam pergerakan saham, selama harga masih mampu bertahan di atas area support penting. Area support penting. Sekarang kita bahas area support yang perlu diperhatikan. Support pertama yang cukup penting berada di kisaran Rp200. Area ini merupakan level psikologis yang cukup kuat karena harga beberapa kali terlihat mencoba bertahan di area tersebut. Jika harga saham HAIS mampu bertahan di atas level ini, maka kemungkinan besar saham ini masih memiliki peluang untuk melanjutkan fase konsolidasi sebelum mencoba naik kembali. Support berikutnya berada di kisaran Rp190 hingga Rp184. Area ini merupakan area terendah dalam 52 minggu terakhir, sehingga dapat dianggap sebagai support kuat dalam jangka menengah. Namun selama harga masih berada di atas area tersebut, maka pergerakan saham HAIS masih dapat dikategorikan sebagai konsolidasi atau sideways. Di sisi atas, terdapat beberapa area resisten yang perlu diperhatikan sebagai potensi hambatan kenaikan harga. Resisten pertama berada di kisaran Rp220. Jika harga mampu menembus area ini dengan volume transaksi yang meningkat, maka saham HAIS berpotensi melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya. Resisten berikutnya berada di kisaran Rp240. Area ini sebelumnya menjadi area distribusi harga, sehingga kemungkinan akan muncul tekanan jual ketika harga mendekati level tersebut. Sementara resisten yang lebih kuat berada di kisaran Rp260 hingga Rp280, yaitu area harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir. Untuk bisa kembali menuju area tersebut, saham HAIS membutuhkan momentum kenaikan yang cukup kuat serta dukungan volume transaksi yang lebih besar. Momentum pergerakan harga. Jika kita melihat dari sisi momentum, pergerakan saham HAIS saat ini terlihat masih berada dalam fase konsolidasi. Volume transaksi belum menunjukkan lonjakan signifikan yang biasanya menandakan akumulasi besar dari investor institusi. Kondisi ini sering terjadi ketika pasar masih menunggu katalis baru, baik dari kinerja perusahaan maupun sentimen sektor. Namun apabila dalam beberapa waktu ke depan terjadi kenaikan harga yang disertai peningkatan volume transaksi, maka hal ini bisa menjadi sinyal bahwa fase akumulasi sedang berlangsung. Sebaliknya, jika harga justru turun dan menembus support penting dengan volume yang besar, maka hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa tekanan jual masih cukup kuat di pasar.
Skenario pergerakan saham. Secara teknikal, terdapat beberapa kemungkinan skenario pergerakan harga saham ke depan. Skenario pertama adalah skenario bullish. Jika harga mampu bertahan di atas support Rp200 dan berhasil menembus resisten di kisaran Rp220, maka saham HAIS berpotensi bergerak menuju area Rp240 hingga Rp260. Skenario kedua adalah skenario sideways. Harga kemungkinan akan bergerak dalam rentang Rp200 hingga Rp220, membentuk fase konsolidasi sebelum menentukan arah pergerakan berikutnya. Skenario ketiga adalah skenario bearish. Jika harga menembus support Rp200 dan turun menuju area Rp190 hingga Rp184, maka tekanan jual berpotensi meningkat dan tren penurunan bisa berlanjut. Kesimpulan analisa teknikal. Secara keseluruhan, saham HAIS saat ini masih berada dalam fase konsolidasi setelah mengalami kenaikan sebelumnya. Area Rp200 menjadi support penting yang perlu diperhatikan oleh investor. Selama harga masih mampu bertahan di atas level tersebut, maka peluang rebound atau pergerakan sideways masih cukup terbuka. Namun untuk mengkonfirmasi perubahan tren menjadi lebih bullish, saham HAIS perlu mampu menembus resisten di kisaran Rp220 dengan dukungan volume yang kuat. Bagi investor dengan pendekatan teknikal, area support seringkali menjadi area menarik untuk memantau potensi akumulasi, sementara area resisten menjadi area konfirmasi kekuatan tren naik. Kesimpulan analisa. Setelah kita membahas secara cukup mendalam dari sisi fundamental maupun teknikal, kita bisa melihat bahwa saham HAIS memiliki beberapa hal menarik sekaligus beberapa hal yang perlu diperhatikan investor. Dari sisi fundamental, perusahaan ini memiliki model bisnis yang cukup solid di sektor logistik dan pelayaran, serta didukung oleh ekosistem bisnis Hasnur Group yang sudah cukup lama bergerak di industri energi dan pertambangan. Kondisi neraca perusahaan juga tergolong cukup sehat, dengan tingkat utang yang masih terkendali, serta profitabilitas yang masih positif. Selain itu, dari sisi valuasi, saham HAIS saat ini terlihat relatif murah dengan PE ratio yang rendah dan PBV yang bahkan berada di bawah 1. Dividend yield yang berada di kisaran 7% juga menjadi daya tarik tambahan bagi investor yang mencari dividend income. Namun, investor tetap perlu mempertimbangkan beberapa faktor risiko, seperti perlambatan pertumbuhan laba, arus kas bebas yang masih negatif, serta ketergantungan bisnis pada sektor komoditas. Bagi investor dengan pendekatan value investing, saham HAIS dapat menjadi salah satu kandidat saham yang menarik untuk dipantau, terutama jika perusahaan mampu meningkatkan kembali pertumbuhan kinerjanya di masa depan. Dari sisi teknikal, saham HAIS saat ini masih berada dalam fase konsolidasi setelah mengalami kenaikan sebelumnya. Area Rp200 menjadi support penting yang perlu diperhatikan oleh investor. Selama harga masih mampu bertahan di atas level tersebut, maka peluang rebound atau pergerakan sideways masih cukup terbuka. Namun jika support tersebut ditembus, maka potensi koreksi yang lebih dalam juga perlu diwaspadai. Pada akhirnya, keputusan investasi tetap kembali pada strategi dan profil resiko masing-masing investor. Bagi investor dengan pendekatan value investing, saham HAIS mungkin terlihat menarik karena valuasinya yang relatif murah dan potensi dividen yang cukup tinggi. Namun bagi investor yang lebih fokus pada momentum teknikal, mungkin perlu menunggu konfirmasi pergerakan harga yang lebih kuat, terutama jika harga mampu menembus area resisten penting. Yang paling penting adalah selalu melakukan riset dan analisa sendiri sebelum mengambil keputusan investasi, dan jangan sampai mengambil keputusan yang hanya berdasarkan spekulasi atau mengikuti rumor pasar. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman untuk memahami saham HAIS dengan lebih objektif dan rasional. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman investor lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Saham Cuan.